Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini, kita akan belajar terkait dengan best practice membuat project TypeScript menggunakan ban. Nah, silakan teman-teman buka terminalnya. Pastikan teman-teman sudah menginstal ban. Saya menggunakan ban versi 1.1.42. Pertama, kita akan membuat direktori example project. Kemudian kita akan masuk ke direktori example project. Nah, kita akan inisiasi projectnya menggunakan ban. Kita gunakan ban init. Nah, kita akan gunakan nama yang sama dengan nama foldernya. Kemudian entry point-nya index.ts. Int project kita TypeScript ya. Oke, kita akan membuka dengan Visual Studio Code. Ketikkan code dan titik enter. Nah, ini struktur project starternya. Kita akan buka terminal di Visual Studio Code. Kita akan install beberapa kebutuhan dasar untuk project kita. Kita membutuhkan Sline, ini untuk linter. Kemudian Prettier, ini untuk formatter. Kemudian Husky kita gunakan untuk free commit. Kemudian Sline config Prettier dan Sline plugin Prettier. Ini untuk integrasi antara Sline dengan Prettier. Kita enter. Kemudian kita juga akan menginstal beberapa plugin untuk type-nya. Ada TypeScript, kemudian ada TypeScript Sline dan TypeScript Sline plugin. Kita enter. Oke. Nah, ini sudah kita install semua. Sekarang kita akan init untuk Sline-nya. Kita perintahkan ban, kemudian run Sline init. Kita akan gunakan project kita untuk Sline-nya dengan cek sintak dan pencarian problem. Kita akan gunakan JavaScript modul. Kemudian kita pilih none. Nah, kita menggunakan TypeScript, kita pilih yes. Kita akan gunakan browser dan node, tekan spacebar dan enter. Nah, kita akan install, pilih yes, kita gunakan ban. Oke, ini sudah terinstall. Ini kita akan close dulu. Kita akan buka sline config.js. Nah, di bagian ini kita akan rapihkan sedikit ya. Nah, bagian language ini kita turunkan supaya nanti lebih mudah untuk dianalisanya ya. Ini juga penutupnya kita turunkan. Ini juga global kita turunkan. Ini dan ini. Nah, kita tinggal klik kanan, kemudian format dokumen, supaya lebih rapi. Kita akan tambahkan untuk ban. Global, kemudian ban. Nah, kita tambahkan di sini koma. Nah, selanjutnya kita akan tambahkan Prettier. Nah, untuk tambahan Prettier kita import dulu. Ada dua tadi pluginnya. Kita tambahkan di sini. Nah, kita tinggal definisikan di bagian akhir. Ini kita tambahkan Prettier. Kemudian kita juga akan tambahkan untuk rules-nya. Kita tambahkan di bagian akhirnya. Kita panggil Prettier ke plugin. Nah, ke sini. Kemudian kita akan tambahkan rules-nya. Nah, rules ini harus linear dengan rules di Prettier. Jadi nanti kita samakan ya. Kita akan menggunakan double quote dan kita juga akan menggunakan titik koma di setiap akhirnya. Jadi samakan antara di sini dengan di Prettier. Ini sudah, kita bisa klik kanan format dokumen. Kalau misalkan teman-teman tidak mengaktifkan format on save ya. Nah, selanjutnya kita akan tambahkan Prettier RC. Kita buat file baru dot. Nah, Prettier RC. Ini untuk config Prettiernya. Kita akan panggil single quote-nya. Kita akan bikin false. Kemudian untuk semicolon-nya kita akan pilih true.
Kemudian trailing koma kita akan pilih ES5. Kemudian kita akan print width-nya kita akan gunakan 80. Kemudian kita akan tambahkan lagi untuk tab width-nya kita akan gunakan 2. Kemudian end of line-nya kita akan gunakan auto. Oke, ini untuk Free RC. Kemudian kita akan tambahkan untuk Free ignore untuk mengignore atau mengabaikan file-file atau folder dari proses format. Kita akan tambahkan dot Free ignore. Pertama, kita akan mengabaikan folder node module. Jadi apapun yang ada di dalamnya kita tidak akan format. Kemudian di dalam folder disk ini juga sama, kita tidak akan format. Dan yang berada di folder build. Nah, kemudian semua file yang berekstensi min.js. Jadi yang sudah dikompres ya, JavaScript yang sudah dikompres kita akan abaikan. Ini untuk Free RC. Nah, kalau teman-teman bekerja dengan tim dan menggunakan berbagai tipe text editor atau IDE, teman-teman disarankan menggunakan editor config. Kita akan tambahkan dot editor config. Nah, di sini kita bisa definisikan untuk config secara umum. Kita akan buat rootnya true. Kemudian kita akan definisikan untuk semua. Nah, kita akan gunakan indent style-nya, kita gunakan space. Indent size-nya ini kita gunakan 2. Kemudian end of line-nya kita dari kiri. Kemudian karakter set-nya kita gunakan yang umum ya. Kemudian kita akan tambahkan white space dan final new line-nya. Kita tambahkan seperti ini. Ini untuk editor config. Kemudian kita akan config untuk si hash key-nya. Sebelum kita config hash key, kita tambahkan dulu karena nanti kita akan panggil ya perintahnya. Sini kita akan tambahkan untuk script. Nah, tambahkan script. Nah, pertama kita akan buat untuk linter. Ini kita gunakan untuk fix linternya. Kita gunakan slint dot ini berarti satu project kita akan cek untuk fixnya semuanya. Kemudian kita akan tambahkan untuk format. Nah, format ini kita gunakan untuk memformat dalam satu project semuanya. Kemudian kita akan cek type. Ini untuk pengecekan TypeScript-nya. Kemudian kita akan tambahkan checklist. Checklist ini untuk dicek ketika nanti husky-nya dijalankan. Kemudian ada cek format. Ini juga sama. Nanti ketika husky-nya kita jalankan akan mengecek formaternya sudah sesuai atau belum. Kemudian kita akan tambahkan build. Build ini nanti juga ketika husky-nya jalankan akan menjalankan proses build supaya ada output yang bisa kita langsung jalankan. Selanjutnya kita akan tambahkan perintah untuk menjalankan hasil build. Ini nah, kita tinggal save. Ini untuk config dasarnya sudah. Nah, sekarang kita tinggal config untuk hash key-nya. Nah, sebelum kita config, kita akan git init dulu ya. Karena hash key ini membutuhkan git. Nah, kita akan init dulu seperti ini. Ban X ya, jangan ban X hash key init. Nah, nanti terbentuk file hash key-nya. Ini nih. Nah, bagian ini kita akan tambahkan beberapa config untuk pengecekan. Bagian awal kita akan tambahkan pengecekan secara umum. Nah, nanti dia akan jalan pertama kali memberikan informasi bahwa akan dilakukan pengecekan.
Selanjutnya kita akan lakukan cek untuk formatternya menggunakan prettier. Kita akan cek menggunakan ban run check format. Kan seperti ini. Kalau misalkan pengecekan gagal, dia akan munculkan error dan hentikan proses selanjutnya. Selanjutnya kita akan cek untuk printernya. Kita gunakan slin. Nah, di sini kita gunakan perintah ban run check lin. Kalau misalkan terjadi error, kita akan munculkan pesan errornya dan hentikan proses selanjutnya. Selanjutnya kita akan cek untuk type-nya. Nah, cek untuk tipe script-nya. Kita gunakan ban run check type. Kalau misalkan pengecekannya gagal, kita akan munculkan pesan dan hentikan proses selanjutnya. Selanjutnya kita akan lakukan build. Nah, kalau misalkan build-nya gagal, kita akan munculkan pesan dan juga hentikan proses selanjutnya. Seperti ini. Dan kalau misalkan semuanya berhasil, kita akan munculkan pesan proses berhasil. Nah, seperti ini ya. Selanjutnya kita akan coba untuk menjalankannya. Nah, cara mencobanya kita bisa menggunakan git commit. Nah, di sini akan ada pengecekan. Nah, oke, di sini semuanya berhasil ya. Nah, kita coba sekarang simulasikan kalau misalkan kita memiliki folder src. Kita buat folder src, kemudian dalam folder src saya akan buat file baru app.ts. Kemudian di dalam app-nya kita akan, ini kita close dulu. Kita akan export con, misalkan print data. Nah, print data ini sebuah arrow function yang akan menjalankan console.log dalamnya print data from app, kan seperti ini. Nah, ini kalau misalkan teman-teman lihat akan muncul error ketika belum lengkap ya, ada merah-merah ini, titik koma misalkan. Kemudian ini tidak pakai spasi, tidak menggunakan enter, ini juga muncul error. Nah, kalau misalkan ini kita paksakan, kita coba panggil ke indeks ya, ke sini. Nah, kita akan print data, kita import. Nah, dan kita tutup seperti ini misalkan ya. Kita save. Kalau misalkan kita coba jalankan, kita Ctrl J, ban run index.ts misalkan. Ini berjalan normal ya. Tetapi kalau misalkan kita git commit, ini akan muncul error karena format tidak standar walaupun dia berjalan ya secara coding. Nah, untuk memperbaikinya di sini ada peringatan nih. Kita harus menjalankan formatnya. Kita lihat ya, ini belum hilang errornya. Saya bisa jalankan ban run format. Kita jalankan, dia akan memformat semua file yang ada di project ini. Ya, hilang errornya. Dan kita bisa coba lagi commit-nya. Kita jalankan commit-nya. Oke, semua commit-nya berhasil ya. Nah, begitu cara untuk menggunakan Hashkey supaya setiap kita commit semuanya sudah clean dicek, tidak ada yang tidak sesuai dengan standar. Ini akan menjaga konsistensi supaya coding kita tidak semau-maunya. Misalkan petik 1 dan petik 2, nah itu harus konsisten. Kalau misalkan kita menggunakan string menggunakan petik 1 ya seterusnya gunakan petik 1. Kalau mau petik 2 seterusnya petik 2, jangan campur-campur. Itu akan kurang bagus untuk kode kita. Kemudian kita juga sudah memiliki sebuah
compile ya output. Nah, kita bisa jalankan tinggal ban start di sini ya. Kita ban start. Tuh, outputnya bisa langsung ya. Jadi kita bisa menjalankan dari biner yang kita compile. Oke, kurang lebih seperti itu untuk best practice membuat project TypeScript di ban. Nanti bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.